Hai, welcome to Rise Podcast, presented by Kingdom Business Community. Rise Podcast, we podcast with heart. KBC Rise for everyone. With me, Samuel Karis. And Michelle Angelia. Hai Riser, welcome back to Rise Podcast. Kalau di episode lalu kita sempat bahas tentang sampai kapan sih mau kerja ikut orang. Nah, tapi konklusinya adalah jadi pengusaha ternyata belum tentu sukses loh. Wah, seru banget kan? Yang belum dengar, langsung dengar aja ya. Nah, hari ini kita akan dengar cerita dari teman-teman kita yang merupakan seorang profesional, atau dengan kata lain, mereka ini adalah rekan-rekan kita yang kerja di perusahaan orang lain. Pasti banyak suka dukanya ya. Dan tema podcast kita hari ini adalah emangnya salah kerja ikut orang. Malam hari ini kita ditemani dua orang teman kita yang sungguh luar biasa, ya, para profesional yang akan men-sharingkan banyak insight malam hari ini. Pertama adalah Wendy Susilo, GM di perusahaan advertising, dan yang kedua adalah Valentina Halim atau biasa disebut Ping Ping yang bekerja sebagai business development di perusahaan jasa keuangan. Oke, Wendy dan Ping Ping, selamat malam. Thank you banget sudah join di Rise Podcast hari ini. Oke, kita langsung aja ya. Kita akan berkenalan lebih jauh. Oke, Wendy dan Ping Ping, mau nanya dong, background kuliah kalian itu gimana sih? Boleh ceritain nggak kepada Risers kalian? Mulai dari aku dulu kali ya. Kalau untuk background kuliah aku sih dari DKV, ya bergerak di bidang seni ya. Ya kalau orang Jakarta biasanya ngomongnya desain grafis seperti itu. Oke, kalau aku dulu background kuliahnya di salah satu universitas swasta di Jakarta, jurusannya komputerisasi akuntansi, jadi Eskom. Oke, buat Wendy dan Ping Ping sudah berapa lama nih kerja di perusahaan yang sekarang gitu? Dan apakah dulu lulus kuliah langsung kerja di tempat yang sekarang atau bagaimana nih? Jadi kalau pertama sih saya kerjanya di Jakarta. Jadi dari lulus cari pengalaman dulu ke Jakarta, kurang lebih 3 tahun sebagai graphic designer. Terus setelah 3 tahun saya memutuskan untuk pulang ke Semarang. Nah, di Semarang itu saya masuk nih ke perusahaan yang sampai sekarang ini aku jalani gitu. Jadi kurang lebih kalau di perusahaan yang ini sampai ini tahun kelima. Ping Ping bagaimana? Sejujurnya aku kan udah lama ya. Jadi agak bingung untuk menceritakan kronologis perkariran. Tapi coba aja deh. Jadi dulu habis lulus kuliah, sebenarnya sempat ke perusahaan lain dulu, tapi nggak lama gitu ya, di perusahaan retail lah gitu. Cuman bertahan berapa bulan aja. Habis itu keterima di perusahaan yang sekarang nih sebagai awalnya masuk di manajemen trainee lah ya gitu. Jadi program development gitu. Kurang lebih 1 tahun di program, lulus, terus habis itu penempatan ke bagian HR gitu. Jadi ditempatkan di bagian HR dulu. Ya mulai meniti karir cukup lama juga di HR, itu kurang lebih sampai berapa tahun ya, 2008 penempatan di HR, terus sampai 2019 I think. Pokoknya aku 2007 itu lulus, sempat beberapa bulan di perusahaan retail dulu, terus masuk ke perusahaan ini manajemen trainee sekitar 1 tahun, sampai tahun 2008 penempatan di HR. Nah, terus di HR itu lumayan muter ke beberapa tempat gitu ya. Jadi pertama itu aku di bagian kayak organization development gitu lah. Jadi OD spesialis kurang lebih 2 tahun. 2 tahun lah gitu. Terus 2010 aku dipercaya untuk megang namanya unit talent management gitu. Talent management ini yang cukup lama sih ngebentuk aku juga. Ini kurang lebih sampai tahun 2017 ding. Nah, sampai 2017 ini, akhir tahun aku ditawarin untuk pindah ke bagian marketing gitu. Jadi, pindah ke bagian marketing, megang cabang di daerah Jakarta Utara situ deh gitu. Megang 1 cabang, terus kurang lebih sampai tahun 2019, awal semester 1 gitu ya. Terus baru aku dipindahin ke bagian yang sekarang gitu, bagian business development gitu. Sampai sekarang. Oke, kenapa memilih pekerjaan di bidang yang sekarang ini nih? Iya, lagi sambil mengira-ngira gitu soalnya. Nah, ini pertanyaannya nih, pertamanya tuh saya nggak milih sih. Jadi kalau boleh cerita dikit ya, dulu saya memang idealis banget kan, karena masuk di DKV, jadi inginnya juga kerja di bagian seni. Jadi kalau cari desain grafis ya harus
desain grafis lah gitu lah. Jadi kalau di Jakarta kan saya kan dapat desain grafis juga. Terus langsung pulang ke Semarang itu masuk ke advertising yang sekarang ini pun aku pertama itu sebagai desainer juga. Tapi selanjutnya itu saya dipromosiin jadi marketing manager. Jadi di situ sebenarnya nggak milih, tapi langsung dijerumuskan. Jadi dijerumuskan karena salah satu direkturnya tuh resign. Akhirnya saya dikasih tawaran dan waktu itu pergumulan juga. Akhirnya ya saya bawa dalam doa juga. Akhirnya setelah itu kenapa nggak mencoba aja, kenapa nggak mencoba hal yang baru, kenapa harus ngomong nggak bisa dulu kalau belum dicoba. Nah akhirnya sih sampai sekarang ini saya masih megang penjualan. Nah setelah megang penjualan, ternyata dalam prosesnya Tuhan kasih tanggung jawab yang lebih dan akhirnya saya diangkat jadi GM. Seperti itu sih. Luar biasa. Mantap. Ya ini ya, dipromosikan bukan jadi desainer manager tapi sebuah divisi yang berbeda gitu, dari desainer jadi marketing. Nah ini menarik nih, nanti kita bahas ya. Kalau Ci Ping, gimana Ci? Jadi kalau kenapa sih milih dunia profesional sampai sekarang? Sebenarnya dulu alasannya ya butuh kerja. Jadi abis lulus kuliah bener-bener itu aku cuma dikasih waktu papa mama sempat telepon aku waktu udah dapat hasil lulus skripsi gitu kan, hasil sidang. Terus papa mama telepon aku sih, selain ya kasih selamat gitu, terus doain segala macam. Terus intinya mereka bilang mereka cuma bisa support dana buat aku itu 2 bulan lagi dari sejak aku sidang. Jadi bukan wisuda ya. Jadi sidang sama wisuda kan biasa ada jeda waktu tuh ya. Nah ini bener-bener waktu itu langsung dikasih tahu cuma punya sisa persediaan buat aku tuh 2 bulan lagi gitu. Jadi mau gak mau aku langsung mikir caranya, oke, harus kerja ini secepat mungkin gitu kan. Jadi makanya sempat kerja di perusahaan yang retail itu ya karena memang paling cepat prosesnya gitu. Jadi aku ambil aja dulu gitu karena aku perlu untuk biaya hidup gitu kan, perlu buat bayar kos waktu itu kan. Terus biaya-biaya yang lain gitu, biaya makan, biaya jajan, apalagi demen jajan kan ya. Gitu. Jadi perlu secepat mungkin gitu. Nah, abis itu baru sambil aku udah dapat kerja itu aku bisa misalnya biayain hidup aku dan bisa bilang ke papa mama, udah nggak usah khawatir, tenang aja, aku bisa kok gitu. Maksudnya aku bisa biayain hidup aku sendiri, nggak usah khawatir gitu. Karena kan sebenarnya waktu itu mereka telepon ya mereka khawatir gitu, maksudnya gimana ya gitu segala macam. Nah sambil itu juga aku baru mulai mencari yang kira-kira bisa sesuai sama aku tuh yang mana gitu. Nah pada waktu itu emang aku masih belum clear enough sih, maksudnya aku tuh pengen berkarirnya sebenarnya di yang mana segala macam. Jadi makanya kenapa aku pilih manajemen trainee, dengan harapan maksudnya waktu aku pilih manajemen trainee aku bisa punya opsi kan. Biasanya kalau di perusahaan itu kan kalau udah kalau udah selesai pendidikan kan seenggaknya bisa ada mungkin agak loncat dari jurusan yang aku kuliah itu masih memungkinkan gitu kan. Makanya kenapa aku juga jadinya bisa ke HR padahal aku kuliahnya Eskom gitu kan, komputerisasi akuntansi gitu. Jadi ya alasan setiap orang bisa beda-beda kali ya gitu buat kerja gitu. Kalau buat aku sendiri sih ya alasannya bisa yang mendorong ataupun menahan untuk aku kerja sama orang gitu. Kalau misalnya biasa orang belum ada alasan yang kuat untuk menahan atau mendorong seseorang untuk stay di perusahaan atau keluar, ya biasanya orang akan tetap stay di perusahaan itu sih gitu. Jadi kalau misalnya dulu kenapa milih dunia profesional, ya karena memang butuh untuk menyambung hidup. Karena adanya ini gitu ya Ci ya. Iya. Kalau mau mulai usaha kan perlu waktu kan? Betul. Perlu waktu, perlu uang juga ya kan? Ya. Harus jatuh bangun dulu kan? Yes. Tapi menarik Raiser karena 2 orang pembicara kita ini ternyata dari sejak lulus kuliah udah langsung memutuskan oke, jadi profesional dan nggak pernah mencoba untuk jadi pengusaha kali ya. Nanti kita akan tanya. Nah, tapi mungkin yang mau saya tanyakan dulu, tadi tuh sempet tergelitik dengan pernyataan dari 2 narasumber kita bahwa ternyata jurusan kuliahnya
dan bidang pekerjaan sekarang itu totally different. Why? What happened? Gitu kan. Biasa kan kalau anak kuliah akuntansi, oke, idealisnya adalah lulus kuliah jadi akuntan gitu kan. Kalau mungkin dari Ko Wendy tadi udah sempat cerita gitu bahwa ternyata ya tadinya memang jadi desainer, tapi ternyata dipromosikan dalam tanda kutip, bukan promosi itu ya, dijerumuskan jadi marketing manager gitu kan. Nanti diceritakan ya. Kita mulai dari Ci Ping dulu, Ci. Kenapa nih dari retail waktu itu ya, dari retail kemudian langsung pindahnya langsung ke perusahaan jasa keuangan. Gimana ceritanya itu, Ci? Oke. Jadi memang dulu itu karena ngerasa oke, ini kayaknya jurusan yang lagi hits waktu itu kan komputer gitu intinya ya. Jadi makanya ambillah jurusan itu gitu. Nah setelah kuliah ya oke dijalanin gitu, selesai. Nah pas masuk kerja mencoba untuk awalnya tuh yang di perusahaan retail itu agak nyambung masih. Jadi kayak tetap masih ngolah data gitu. Jadi ada yang bikin report tentang ngolah data gitu. Nah ternyata memang ini semakin mengkonfirm bahwa kayaknya aku salah jurusan deh gitu. Jadi maksudnya ya maksudnya oke gitu, aku tetap seneng bisa selesaiin kuliah, terus tetap bisa jalani prosesnya gitu kan, terus dapetin knowledge yang baru gitu. Tapi di sisi lain aku mikir gitu, kira-kira nanti kalau misalnya aku mau kerja bakal tahan gak ya gitu kalau berkutat dengan report-report kayak gitu kan. Nah terus akhirnya ya udah nggak apa-apa, maksudnya aku coba dulu gitu kan, perusahaan yang menawarkan pekerjaan yang kurang lebih masih nyambung lah sama jurusan kuliah gitu kan. Nah pas aku coba ternyata itu justru semakin mengkonfirm, oke, kalau gitu aku nggak mau yang begini-begini aja gitu, maksudnya yang kayaknya berhubungan dengan ini. Aku lebih suka yang misalnya berhubungan dengan banyak orang gitu, maksudnya lebih ada interaksinya lah sama banyak orang gitu. Makanya waktu itu akhirnya aku pilih yang manajemen trainee itu supaya aku bisa nyebrang ke jurusan yang lain, jurusan itu. Jadi memang dengan intention gitu, jadi memang dengan intensi bahwa aku mau nyebrang dari jurusan yang aku kuliah justru gitu. Jadi makanya aku pilih manajemen trainee. Dan waktu ditanyain nih gitu, maksudnya ya thanks God-nya kalau di perusahaan aku itu di perusahaan tempat aku kerja itu pas udah selesai lulus menjelang lulus program itu sempat ditanyain juga sama kayak dulu gitu, maksudnya peminatan gitu, pengen masuk bagian apa gitu kan, range gitu kan, di ranking 1 sampai 3 misalnya gitu. Nah aku nulisnya salah satu memang di HR gitu, human resource gitu kan. Nah akhirnya thanks God-nya ya dapatlah ke situ. Jadi tujuan aku tercapai untuk nyebrang dari untuk yang bikin report dan kawan-kawan, iya, untuk ke bagian yang lain gitu. Oke, nah tapi Ci Ping mau tanya dong, kalau menurut Ci Ping nih, kalau sekarang itu kan kayaknya anak-anak zaman sekarang kan idealisnya tinggi ya. Oke, kalau aku kuliahnya misalkan akuntansi, berarti lulus kuliah harus jadi akuntan. Nah, Ci Ping ini kan salah satu orang yang malah sengaja menyeberang cari yang lainnya gitu kan. Yes. Cari bidang yang lainnya. Kalau menurut Ci Ping, gimana sih pandangan Ci Ping tentang jurusan kuliah yang totally different sama apa yang dikerjakan hari-hari ini? Oke, kalau menurut aku sih nggak apa-apa ya, maksudnya sah-sah aja gitu. Toh misalnya gini, kadang ada orang yang cukup beruntung gitu untuk memang dari awal waktu kuliah dia sudah tahu dia mau kemana gitu. Tapi maksudnya ada juga sebagian orang yang dia masih galau juga gitu, ataupun awalnya udah yakin nih mau kuliah ke ini gitu kan, ternyata setelah dijalanin loh kok kayaknya beda ya gitu. Nah maksud aku setiap orang kan maksudnya punya kesempatan berikutnya untuk dia bisa mengeksplor gitu kan, apalagi masih muda juga. Jadi maksudnya nggak ada salahnya juga kalau misalnya ternyata entah awalnya yakin atau nggak yakin dengan jurusan yang waktu kuliah, terus ternyata waktu mau kerja ya dicoba dulu aja. Misalnya kayak aku kan awalnya ya udah coba dulu aja gitu, maksudnya yang kurang lebih relate sama yang waktu jurusan aku kuliah gitu kan. Tapi abis itu ternyata kan aku pengen memang nyebrang ke yang tempat yang lain gitu. Tapi menurut aku sih perjalanan selama kuliah itu nggak sia-sia ya, karena di kuliah itu yang dipelajari itu bukan cuma technical skills menurut aku. Misalnya kayak Wendy nih gitu, misalnya belajar desain gitu. Terus misalnya kamu kalau misalnya di jurusan komunikasi, misalnya belajarnya komunikasi, tapi sebenarnya kan di kuliah itu kita banyak hal yang kita pelajarin bukan cuma soal technical skills gitu. Misalnya kayak pola pikir gitu, terus gimana kita time management, gimana kita menghadapi misalnya kayak waktu bikin skripsi, tanggung jawab dan segala macamnya. Jadi kan menurut aku ya banyak sih yang bisa dipelajari sebagai anak kuliahan gitu ya. Jadi
nggak bukan tepat. cuma hard skill ya Ji. Betul gitu. Jadi sebenarnya masih kepake juga kok gitu apa yang kita pelajarin selama kuliah gitu. Karena toh kita bukan cuma hard skill tapi soft skillnya kita juga belajar kan. Yes. Gitu. Betul. Dan dunia kerja lebih butuh soft skill kayaknya ya Ji daripada hard skill. Iya, karena sebenarnya kalau kita udah punya soft skill, salah satunya misalnya nih ya, keinginan untuk belajar gitu, itu bakal kepake banget gitu. Misalnya kayak waktu kita kerja, dan apalagi yang jurusannya beda. Nah, itu akan menentukan tuh justru, karena kita kan belajar hal baru gitu kan. Misalnya kayak yang tadinya misalnya anak yang sama sekali nggak pernah pakai Excel, harus bikin report dan segala macam, terus harus pakai Excel gitu kan. Nah, itu ada yang diajarin, ada yang nggak diajarin. Tapi waktu kita punya mindset, kita punya soft skills yang suka untuk belajar hal baru, itu akan kepake gitu. Justru itu akan mempercepat kita untuk nyebrang ke bagian yang lain kan gitu. Yang penting kita punya satu modalnya, mau belajar. Oke. Gitu. Oke, thank you Ci. Kita geser ke Ko Wendy nih. Kalau Ko Wendy, waktu awal udah dijanjikan masuk ke perusahaan itu oke jadi desainer. Nah, tapi ternyata akhirnya dipromosikan tanda kutip tadi itu ya jadi marketing. Dan akhirnya itu totally different, marketing dan juga desainer. Gimana ceritanya waktu itu? Memang pengen ya udahlah coba aja atau enggak lah? Gimana ceritanya? Ya kalau sebenarnya kalau jujur ya passionku itu memang di desain. Jadi kenapa aku memilih jurusan DKV itu memang murni keinginan pribadi. Even waktu itu saya kan di Semarang ya. Jadi di Semarang itu baru buka DKV itu baru angkatan kedua, belum ada akreditasinya aja aku sudah mantep, nggak masalah deh. Di perkuliahanku itu nggak ada akreditasi yang bagus, yang penting aku masuk di desain. Jadi sebenarnya aku udah tahu sih passionku apa. Jadi kalau ditanyain kayak kok tiba-tiba berubah sih, karena paksaan itu lah. Tapi kok mau sih dipaksa? Nah, kalau itu sih waktu itu memang pergumulan ya. Jadi habis jadi desainer, terus di Semarang juga jadi desainer, ditawarin itu kayak, aduh, ini ada step yang lebih maju nih, tapi beda sama jurusanmu. Apakah memang aku harus mencoba, atau memang yaudah aku tetap jadi desainer aja? Dan itu memang ada pergumulan juga ya, maksudnya saya bawa juga dalam doa juga. Yang pasti kalau aku sih pengennya blueprintnya tuh kehidupanku tuh ya ke desainer, jadi art director, jadi sesuatu hal yang ngomongnya tuh soal desain semua. Tapi setelah aku doa tuh kayaknya tuh emang yakin ya kalau blueprint lu tuh seperti itu gitu loh. Nah, dan pertanyaan itu tuh akhirnya tuh aku dapetin ternyata bisa jadi kamu harus belajar banyak hal, bukan hanya di bagian desain. Mungkin kamu akan buka sebuah peluang desain ke depannya, tapi kamu harus tahu nih cara bisa menjual desainmu seperti apa. Nah, dari kalimat itu tuh jadi kayak mikir, oh nggak masalah deh, kayaknya kita harus belajar dari penjualan dulu deh. Akhirnya sih dari situ baru kalau yang diproses banget sih sengsaranya, bener belajar yang nggak tahu sama sekali ya, yang biasa di depan komputer, terus sekarang tuh harus ngeliatin cara menjual, cara ngomong aja nggak pernah ya ngomongnya di depan. Biasanya di depan komputer, ini ngomong sama orang lagi, komunikasi aja nggak pernah diajarin sama sekali gitu loh. Seperti itu sih kalau ceritanya ya. Iya dong, yang namanya desainer itu kan kerja di balik layar, tiba-tiba jadi marketing langsung di depan banyak orang, pasti nih akan bumi dan langit banget. Tapi satu poin yang saya dapatkan adalah berani mencoba, gitu ya. Yep. Oke, nah sekarang saya kembali ke Ci Pingping. Ci, kenapa sih kok sampai hari ini, pasti kan dunia profesional tuh banyak suka dukanya ya Ci? Bahkan mungkin banyak dukanya. Nah tapi why? Kenapa kok sampai dengan hari ini tuh masih memilih dunia profesional, Ji? Oke. Ini sebenarnya dulu aku agak bingung untuk merumuskannya seperti apa gitu ya. Cuma kemarin-kemarin aku dengerin pembicaraan yang menarik di Clubhouse nih gitu. Jadi waktu kemarin-kemarin itu aku sempat ikutin roomnya yang ada Raditya Dika. Nah, terus udah gitu dia sempat ngomong nih gitu, dan ini merangkum apa yang aku rasain sih sebenarnya gitu. Jadi dia bisa bikin ini secara terstruktur gitu kan. Intinya waktu kita milih pekerjaan ataupun misalnya stay di suatu pekerjaan itu biasanya karena apa sih gitu. Seenggaknya biasanya tuh karena ada 3 hal gitu.
Nah, which is ini menurut aku make sense dan emang ini relate banget sama aku juga gitu, dan ini menyimpulkan apa yang aku rasakan gitu kan. Jadi 3 hal yang seenggaknya tuh perlu kita pertimbangkan gitu. Biasanya orang pekerja tetap stay di satu pekerjaan itu, satu ya karena ada duitnya, atau ini bikin kamu happy, kedua. Nah, terus yang ketiganya ini bikin kamu grow atau enggak gitu. Kalau misalnya tadi ya sama yang aku ceritain gitu ya, awalnya waktu aku masuk ke dunia profesional tuh kenapa? Ya karena simple. Aku butuh uang gitu, aku butuh untuk bisa menghidupi diri aku sendiri, aku butuh untuk mandiri gitu kan, dan nggak bikin papa mama aku khawatir gitu. Kan jangan sampai juga aku karena aku kayaknya pengen jadi pengusaha deh gitu, jadi nanti dulu ya Pahma gitu kan nggak wise juga kan ya. Jadi yang pertama satu pasti soal aku butuh penghasilan gitu. Nah tapi apa yang membuat bertahan sampai sekarang, nah itu yang penting gitu. Satu, kita grow nggak sih di pekerjaan kita gitu. Nah menurut aku yang aku rasain sampai sekarang ya, dengan naik turunnya dunia profesional ya banyak hal yang mengajarkan aku gitu. Maksudnya banyak hal yang bikin aku tuh belajar sesuatu gitu. Misalnya soal resilience gitu, misalnya persistence gitu, loyal sama proses lah gitu, terus real spirit of excellence, misalnya saat kita ngadepin kritik, saat kita ngadepin feedback gitu, kita bisa nggak untuk ya nggak baper gitu ya, tapi berusaha emang kita introspeksi gitu, maksudnya bener nggak sih gitu, terus kita berusaha untuk bisa memperbaiki gitu, dan ya kita bisa filter juga gitu, maksudnya ini jangan sampai kita juga jadi baper terus malah kita nggak ngelakuin apa-apa gitu kan, terus yang berasa kayak udahlah gitu, nyerah gitu aja, atau justru kita ya tetap berusaha untuk maju dan belajar sesuatu gitu kan. Nah terus yang ketiga tadi yang soal happy atau enggak gitu. Nah kalau soal happy ini naik turun gitu kan, ada saatnya yang happy, ada saatnya yang enggak gitu. Nah tapi seenggaknya aku setuju banget yang waktu itu Raditya juga bilang gitu, seenggaknya 2 dari 3 ini terpenuhi itu ya at least itu mungkin alasan yang cukup untuk membuat kamu tuh bertahan di kondisi itu gitu. Nah kalau aku sih ya yang pasti 2-nya dapet gitu kan, soal penghasilannya dapet, grow-nya aku dapet. Nah happy-nya ini ya tinggal kita yang nentuin gitu saat kita berespon gitu kan, masih tetap bisa happy nggak sih, enjoy nggak sih gitu. Itu dulu sih mungkin ya. Cuma kalau misalnya nanti sampai kapan ya kita belum tahu sih sampai kapan. Tapi yang pasti 2 dari 3 itu udah terpenuhi dulu, ya itu cukup untuk saat ini. Tapi ya kita perlu mikirin juga sih sebenarnya next-nya ke depan mau seperti apa gitu. Apakah itu sesuai nggak sih, sejalan nggak sih sama memang tujuan hidup yang kita mau capai gitu. Mungkin menambahi juga sedikit ya. 2 poin yang tadi 2 sampai 3 kan tadi ya. Kalau aku setuju banget yang survive sih. Jadi background keluarga kan nggak orang yang punya modal besar. Mungkin kalau orang yang punya modal besar, anakku bakal kasih modal buat kerja, kamu buka peluang usaha sendiri. Tapi kenyataannya kan kita ditempatkan di mana yang kita harus tahu nih bagaimana untuk survive. Jadi kalau tadi ditanyain kenapa sampai sekarang profesional, ya aku butuh fix income-nya. Itu sih ya, mungkin ya lebih ya. Itu sih penting. Jangan sampai kita hidup nyusahin orang lain. Nah fix income ini sendiri kan sebenarnya kan tinggal pintar-pintar kita ngelola aja juga kan. Jadi kita harus lebih bijak. Bahkan maksudnya kayak dari fix income itu kita bisa nabung buat modal mungkin ke depannya kalau mau startup ya. Terus juga punya dana cadangan kalau misalnya mau bikin startup lagi naik turun, kan juga ada dana untuk lu survive juga kan, gitu sih kalau aku pikir. Dan yang kedua bener banget yang katain Cik Pimping itu yang soal added value ya berarti ya. Kalau aku sih sampai sekarang kenapa aku bertahan dan masih di dunia profesional di advertising ini ya, aku berasa banyak banget dapat ilmu yang dimana aku dari seorang desainer yang taunya hanya mengoperasikan sebuah program, terus bagaimana bisa mengetahui keinginan klien. Tapi aku di sini juga tambah soft skill ya, baik mana bisa public speaking juga, terus juga bisa tahu soal keuangan ya. Kalau di bidangku tuh ada faktor pajak dan sebagainya tuh kayak dulu tuh tabu banget gitu loh. Kayak ada kafe tuh apa sih, tagihan aja nggak tahu sama sekali, invoice tuh pakai kwitansi ya. Ya ampun, itu tuh bener-bener kayak kok gua katrok banget ya. Nah sampai sekarang ini sampai aku tahu tentang perpajakan, terus tahu pembelian, tahu penjualan, ya sampai aku juga sebagai IT di perusahaan gue. Jadi kalau komputerku lagi bermasalah pun aku juga turun tangan sendiri, seperti itu sih.
all in one ya. Iya, begitu dong. Jadi semuanya didapat poinnya ya. Baik skill, soft skill, bahkan kalau dalam dunia marketing ya, kita dapat harta hubungan juga ya. Bukan hanya ke rekan-rekan yang ada di internal, tapi kita kan dapat banyak klien-klien yang mungkin kita akan memperluas channel kita sih. Oke. Nice, mantap. Iya, betul-betul. Nih makin hangat ini ya pembahasan kita malam hari ini nih. Udah mulai terlihat nih jiwa-jiwa profesional berteriak. Bergelora. Nah, Wendy sama Ping Ping, tentunya dunia profesional ini ya pasti ada suka duka ya. Entrepreneur pun juga ada suka duka gitu. Profesional juga ada gitu. Nah, kita mau sedikit quick fire question ya, pertanyaan-pertanyaan cepat. Jadi nanti jawabnya juga cepat. Bergantian ya. Jadi Wendy dulu, baru nanti Ping Ping gitu. Nah, jawabnya tuh gampang kok. Cuma bilang pernah atau nggak pernah. Gitu ya. Jadi nanti saya akan lemparkan beberapa pertanyaan ya yang berkaitan dengan dunia profesional. Kalian jawab dengan sejujur-jujurnya dengan 2 kata itu aja. Ya, pernah atau nggak pernah. Oke, siap. Deg-degan nih. Itu berarti maksudnya satu pertanyaan. Serasa kayak mau Itu ditembak. untuk aku sama Cik Pimping, atau satu pertanyaan Betul. satu orang gitu. Nah, satu pertanyaan untuk kalian berdua gitu. Tapi ya dijawab 2 orang. Tapi yang jawab pertama Wendy dulu, baru Ping Ping gitu ya. Oh, deg-degan. Oke, yang pertama, pernah nggak dimarahin atasan? Pernah. Ya? Oke, mantap. Nah, kalau pernah dimarahin atasan, pernah nggak sih dimarahin atasan padahal bukan kita yang salah? Pernah banget. Pernah. Oke, yang ketiga, waktu lagi cuti, tetap harus standby sama handphone, bahkan sampai harus buka laptop dan kerja walaupun cuti. Pernah banget. Pernah. Oh, pernah semua ya ternyata ya. Lagi Waduh. liburan juga lagi. Luar biasa. Loyalitas Luar tanpa biasa. batas. Oke, yang keempat. Aha. Yang keempat nih, malam-malam atau subuh-subuh ditelepon atau di WA sama atasan. Pernah. Pernah sama klien. Sama klien. Wah, luar biasa ini. Nah, ini yang kelima nih luar biasa nih. Pernah kepikiran untuk resign nggak? Sudah. Bukan pernah ya, sudah. Parah. Waduh. Ini pernah semua sampai sudah lagi. Kalau dunia profesional tuh kayaknya permasalahannya itu aja gitu ya. Nah, tapi kita mau bahas yang manis-manisnya dulu nih. Kita mau bahas yang happy-happynya dulu. Walaupun memang pasti dunia profesional banyak tantangan, yang dimarahin atasan lah, lagi enak-enak tidur tiba-tiba ditelepon atasan atau klien lah. Nah, tapi kita mau bahas yang happy-happynya dulu. Apa sih yang bikin Ko Wendy dan Ci Ping Ping ini happy untuk berangkat kerja setiap pagi? Ya walaupun kadang berangkat dengan berat gitu kan, tapi pasti ada dong yang bikin happy. Apa tuh, Ci? Oke. Karena aku udah di beberapa bagian gitu ya, jadi sebenarnya penyemangatnya agak beda-beda sih. Jadi kalau misalnya waktu aku di HR gitu ya, kan aku ngurusin anak-anak program gitu. Jadi dulu aku dari anak program, terus udah gitu waktu aku di HR kan megang 2 bagian tuh. Nah, salah satunya kan pernah megang bagian yang kayak jadi kepala sekolahnya gitu loh. Jadi kayak program-program itu aku yang handle gitu sama tim aku gitu. Program-program pendidikan itu yang manajemen training itu. Nah, pada waktu itu sih penyemangatnya karena aku pengen ngeliat anak-anak itu grow gitu. Maksudnya waktu aku misalnya punya anak didik itu gitu ya mereka kadang-kadang bandel-bandel gitu ya. Maksudnya ada aja bikin masalah ini, bikin masalah itu gitu. Namanya juga anak baru lulus kuliah kebanyakan ya. Terus masuk program itu kan, kan kayak masih kuliah, kayak masih sekolah gitu kan. Jadi masih lucu-lucu gitu loh, masih bisa bikin nakal-nakal apalah gitu. Nah, terus udah gitu misalnya pernah ada kasus apa segala macam kan, pasti aku yang ngadepin ke manajemen dulu kan gitu. Ya? Nah, tapi waktu itu iya, makanya berasa kayak kepala sekolah harus jadi yang galak, iya, maksudnya yang ngedisiplin, iya, tapi di sisi lain harus backup mereka kalau misalnya ngadep ke manajemen gitu kan. Nah, terus ya yang penyemangat waktu itu sih ya dengan naik turunnya aku di situ, karena kan ada kasus, ada apa juga gitu kan. Tapi yang bikin aku semangat waktu itu ya aku ngeliat mereka tuh bertumbuh gitu. Jadi waktu misalnya
mereka udah lulus gitu kan, terus mereka bisa ditempatin di satu bagian, terus makin lama bisa naik tingkat, assessment naik tingkat gitu. Rasanya tuh aku tuh seneng gitu, maksudnya bangga gitu, maksudnya mungkin bukan 100% aku yang menabur buat hidup mereka gitu ya, tapi seenggaknya dulu aku pernah gitu jadi bagian untuk awal-awal mereka meniti karir di perusahaan ini gitu. Jadi waktu itu sih yang penyemangat aku ya, maksudnya aku seneng lihat pertumbuhan itu gitu. Waktu sekarang mereka masih unyu-unyu gitu ya, berapa lama kemudian terus kita bisa ngeliat mereka jadi kayaknya dewasa banget, bisa ngelit satu tim gitu, tuh rasanya apa ya, terbayarkan dulu kesel-keselnya gitu ya, gemes-gemesnya tuh terbayarkan gitu tuh waktu di yang HR gitu ya. Waktu di marketing yang jadi penyemangat ya, aku belajar hal baru gitu. Marketing itu kan serba cepet gitu, terus target oriented banget gitu kan ya. Jadi maksudnya aku belajar, apalagi waktu itu kan lebih ke approval credit gitu kan. Jadi kayak assess gitu kan, konsumen ini layak nggak untuk dapat kredit gitu, terus dengan unit yang mau dikreditinya tuh matching nggak, segala macem ya. Belajar analisa juga, terus belajar buat bisa bangun hubungan sama orang-orang baru gitu kan ya. Maksudnya pace-nya cepet gitu, jadi challenge-nya ya menarik untuk ditaklukin gitu. Itu waktu di marketing. Terus kalau di business development sekarang yang bikin seru ya, karena ini namanya juga business development gitu, jadi belajar hal baru gitu, ngedevelop produk-produk yang misalnya bisa jadi another income buat perusahaan gitu. Terus aku juga masuk ke satu tim yang build aplikasi gitu kan, jadi perusahaan kita tuh kan punya aplikasi juga gitu kan. Nah aku masuk tim di situ juga gitu, jadi ikut jadi tim yang mendevelop aplikasi itu juga seru gitu. Apalagi ya yang bisa didevelop, apalagi yang kayaknya perlu diperbaikin gitu, tuh kayak jadi belajar sesuatu gitu, jadi kayak wow gitu sih. Jadi yang bikin semangat sih ya aku rasa aku bisa bertumbuh gitu karena aku belajar hal baru. Tiap divisi gitu membawa kebahagiaan masing-masing ya Ci ya. Iya, kebahagiaan dan kedukaan masing-masing ya. Tapi yang pasti pembelajarannya tetap dapat gitu. Yang penting itu jangan lupa, grow-nya itu kudu dapet. Kalau enggak ya ngapain susah-susah kan? Cuma malam-malam ditelepon klien subuh-subuh bahkan ya Ci ya. Iya, kalau misalnya emang kita nggak bertumbuh kan ya rugi di kita, maksudnya kalau kita nggak bertumbuh dan belajar sesuatu dari situ gitu loh. Kalau ke Wendy bagaimana? Cerita-cerita yang menyenangkan ya. Kalau saya karena laki-laki ya, jadi pakainya logika. Hal yang paling menyenangkan itu ya waktu gajian. Luar biasa. Memang itu ya. Betul kan? Itu juga. Aku lupa sebutin itu bener tadi. Thank you Wendy. Enggak, ini juga. Bonus jangan lupa. THR. Maksudnya gini, kalau kita kuliah kan, kita kuliah itu kita bayar, bener ya? Tapi kalau sekarang ini tuh kita tuh dibayar, tapi kita belajar. Itu ada nilai yang banget ya. Keren banget ya sih rasanya, kayak lu tuh dapat banyak hal, tapi dapat buat bisa survive juga. Kenapa enggak gitu kan? Jadi apalagi aku happy-nya kalau di bagian GM ini kan baru kurang lebih sekitar 8 bulan ya. Nah ini aku jadi belajar banyak hal. Dulu kan cuma taunya dari penjualan. Jadi sekarang itu banyak mengetahui manajer kayak keuangan, kayak pembelian dan bagian produksi sama bagian kayak HRD juga. Jadi di situ jadi semakin banyak cabangnya nih, soft skill-nya nih, dan manajemennya jadi tahu, dan ilmu-ilmunya juga dapat banget gitu loh. Jadi rasanya jadi pinter ya, jadi kayak S2 tapi nggak dapat gelar S2 gitu sih. Rasanya seperti itu aja sih. Langsung S3 apa? Oke, kalau itu kan happy-happynya. Nah sekarang kita mau bahas yang bikin weekend tuh rasanya nggak bisa lepas gitu ya. Kalau misalnya pasti kan ada nih, kita sebagai profesional ada momen-momen dimarahin atasan gitu kan. Nah ketika dimarahin atasan, gimana sih apa aja yang dilakuin, and then pasti kan ada kayak feel guilty dan segala macam gitu kan. Gimana sih caranya untuk memperbaiki lagi and then dapat kepercayaan lagi dari atasan? Gimana tuh? Oke. Kalau ngadepin dimarahin ya sebenarnya kadang-kadang tuh kalau misalnya kita udah punya tim gitu kan, kadang kan waktu kita mengerjakan sesuatu kan sebenarnya bisa jadi bukan kita yang ngerjain kan gitu, tapi tim kita yang ngerjain gitu. Nah tapi kalau misalnya tim kita bikin salah,
itu kan pasti kita yang tanggung jawab, bener gak? Jadi maksudnya di sini maksudnya aku juga kalau misalnya aku memposisikan diri sebagai yang di bawah juga gitu, maksudnya aku juga akan sangat menghargai kalau leader aku tuh ya berani pasang badan juga buat aku, ngerti kan? Maksudnya nggak tiba-tiba tuh langsung nuduh, oke ini Ping yang salah gitu. Tapi maksudnya dia tetap berusaha untuk backup aku di depan orang lain gitu, tim di luar tim gitu. Tapi di sisi lain dia juga tetap tegur aku di belakangnya gitu. Maksudnya bukan berarti dia biarin aku aja gitu. Nah ya kurang lebih itu yang aku adepin sih. Maksudnya di perjalanan aku di beberapa bagian itu, maksudnya ngajarin aku berbagai macam tipe atasan gitu. Dan aku belajar sih, maksudnya mostly dari mereka tuh ngajarin aku itu sih. Mungkin di depan bisa jadi mereka tuh tetap belain kita gitu, walaupun kita salah gitu kan. Tapi di belakangnya belain bukan berarti nggak terima salahnya ya, maksudnya oke, kita akan perbaikin segala macam, tapi bukan berarti dia nyalain kita di depan umum gitu, maksudnya ikut menanggung bersama kita lah gitu. Nah itu juga sebaliknya gitu, maksudnya mereka juga kan jadinya tetap negur kita kan gitu, tetap misalnya negur kita nih gitu, kok kamu bisa sampai kelolosan ini atau kayak gimana lalala gitu. Nah ya itu aku juga jadinya belajar gitu, oke Bu, Pak gitu, maksudnya ya sorry untuk itu gitu, kita akan berusaha untuk perbaikin gitu. Dan kalau misalnya waktu itu misalnya kalau misalnya kondisinya belum solve, ya maksudnya kita tawarkan solusinya apa gitu, bukan berarti maksudnya oke iya udah ini salah gitu, tapi terus kita nggak cari solusinya apa gitu kan. Tapi maksudnya waktu kita misalnya ditegur gitu, dikasih feedback, ya maksudnya kita terima gitu, kita recheck, terus kita cari solusinya apa atau perbaikannya buat kedepannya seperti apa, dan kita pegang kata-kata itu gitu. Maksudnya next kalau misalnya ada kejadian apa-apa gitu, maksudnya kita udah bisa langsung jangan sampai kesalahan yang sama tuh keulang lagi gitu. Buat kesalahan baru yang lain mungkin ya udah gitu kan, karena belum pernah belajar gitu kan. Tapi maksudnya ya belajar lagi habis itu gitu. Cuma maksudnya kalau misalnya ngadepin kayak gitu ya ya coba kasih solusi gitu buat yang saat itu, dan buat kedepannya jangan diulangin lagi gitu. Kalaupun misalnya ada yang lain lagi ya belajar lagi gitu. Nah ke tim aku juga sama gitu, maksudnya kan ceritanya kita backup juga kan ya. Nah terus maksudnya kita juga evaluasi sama tim gitu. Maksudnya kita tanya, kenapa kamu bisa salah, kenapa kamu bisa bikin kayak gini gitu. Oke, terus biar nggak keulang lagi, terus kita mesti bikin apa gitu, atau mau kayak gimana gitu. Kayak gitu sih. Jadi ya ngadepinnya ya legowo aja gitu, jangan dibawa perasaan gitu ya. Kesal-kesal dikit ada lah gitu, sedikit-sedikitnya ada. Cuman jangan wajar, masih manusia gitu. Cuman jangan keterusan gitu. Betul banget sih yang diomongin sama Ci Pimping sih. Hampir sama sih sebenarnya sih ya. Cuma mungkin aku nambahinnya kayak kalau bisa ngadepin atasan yang lagi marah nih ya, itu aku kadang mikirnya gini, kalau kerja itu bukan untuk atasan sih. Jadi kerja itu kan buat diri sendiri. Jadi kalau ada yang salah, recheck dulu, terus kalau ada yang salah, kedepannya biar aku bisa lebih baik lagi. Jadi bukan menaikkan kualitas atasannya untuk atasan, tapi untuk diri sendiri sebenarnya. Dan yang kedua sih, kerja itu kayak ibadah ya. Jadi aku nggak pernah cari yang namanya pujian atasan, terus diakui sama seseorang atau rekan atau sebagainya. Yang menurutku sih biar yang muji atau menghargai karya kita ada ya Tuhan aja. Jadi jangan lakuin itu, dasarnya untuk manusia, untuk memperbarui diri sendiri dan nama Tuhan dipermuliakan. Gitu sih, rohani banget ya kayaknya gue. Enggak lah, nggak apa-apa lah. Oke, jadi ya ini menarik ya tentang pekerjaan gini, tentang dunia apa sih namanya Wendy sama Ping gitu dengan atasannya gitu. Bahkan tadi kan sudah bilang pernah sampai mau resign. Nah ini kan pertanyaan udah ibaratnya ini udah di ujung tanduk gitu kan. Dua-duanya udah bilang pernah. Bahkan Wendy bahkan sudah pernah resign. Udah pernah resign. Boleh dong diceritain sebenarnya apa yang terjadi gitu ketika Wendy dan Ping memikirkan untuk mau resign gitu. Bahkan Wendy sudah resign gitu kan. Gitu. Apa yang terjadi tuh di momen itu gitu. Sampai dulu nih aku ya. Kalau aku itu sih waktu itu memang poinnya itu karena pertama tekanan sih. Jadi kalau di kantorku ini menurut saya sih tekanannya tuh tinggi. Bukan hanya target, tapi ada mungkin kalau orang ngomong tuh cara ngomongnya nggak enak.
Jadi agak menyentuh hati banget ya. Menyentuh dalam arti negatif berarti ya? Iya, mungkin seperti itu. Ini dari atas Nyerempet kali ya, nyerempet. Betul dari atasan. Itu agak menyentuh hati banget. Jadi waktu itu kepikiran, aduh kerja kok gini-gini amat ya. Emang kalau di tempat lain gue nggak bisa berkembang Pak. Akhirnya waktu itu memutuskan untuk resign karena ingin mencoba di tempat lain. Nah, waktu mencoba di tempat lain itu ada peluang kan tuh. Tapi ternyata peluangnya ketutup. Nah, kebetulan waktu peluangnya ketutup itu aku dipanggil sama atasanku nih. Kamu kenapa sih kok kayak gini? Aku nggak ada masalah kok sama kamu. Nah, akhirnya di poin itu pun aku juga berdoa lagi sih. Maksudnya dalam arti, bener nggak sih aku memang waktu ini harus keluar, atau memang aku lihat egoku doang? Toh memang di semua perusahaan pasti juga ada masalah, mungkin nggak sama atasan, tapi mungkin nggak cocok sama sistemnya, nggak cocok sama rekan-rekannya juga. Dari situ aku recheck diri sendiri, terus akhirnya ya nggak memutuskan untuk resign. Akhirnya waktu jeda resignku kan ada masa 3 bulan ya, waktu itu harus ngajuin tuh 3 bulan sebelum resign. Nah, waktu pengajuan itu belum genap 3 bulan, akhirnya aku memutuskan untuk kembali lagi. Dan memang puji Tuhannya mereka sangat welcome banget. Para manajer-manajer lainnya malah seneng banget gitu loh, malah ngajain makan-makan, ayo kembalinya lagi nih. Jadi rasanya tuh kayak juga dianggap sebagai keluarga sih. Anak sulung ya. Anak bungsu yang hilang. Betul. Oke, kalau Ping bagaimana nih Ping? Oke, jadi ya sebenarnya pasti pernah berkali-kali juga gitu ya kepikiran buat resign gitu. Tapi lebih ke bukan karena kondisi tekanan kerjaan sih, justru karena aku ngerasa stuck gitu. Jadi saat ngerasa stuck, aduh kayaknya aku, karena tadi ya value aku kan lebih ke seenggaknya ya kita kan dapat penghasilan, terus kita grow atau enggak, kita happy atau enggak gitu kan. Nah salah satunya ya aku ngerasa aduh ini kok aku bertumbuh nggak ya gitu, kok ini kayaknya gini-gini terus misalnya gitu. Nah jadi waktu itu aku mikir ya udah aku cuman, nah ini pasti ujung-ujungnya balik ke Tuhan sih. Jadi waktu itu aku pasti doa gitu, aku doa nanya Tuhan, ya jadi setiap momen-momen itu pasti nanya gitu ya, di titik-titik yang stuck itu pasti nanya terus nih gitu. Titik yang lain juga deh, cuman ini kan lagi cerita soal yang kenapa resign itu ya, apa kepikiran resign ya. Terus aku pasti nanya, Tuhan ini menurut Tuhan gimana ya gitu, ini udah saatnya untuk aku move ke perusahaan lain atau mengambil jalan lain atau tetap stay di sini gitu. Ya aku ceritain gitu kondisinya gimana, terus misalnya oke, kalau misalnya dalam waktu berapa bulan ini nggak ada perubahan apa-apa, atau misalnya nggak ada pertumbuhan apa atau pembelajaran apa yang aku kayaknya bisa dapetin lagi gitu kan, ya mungkin memang saatnya gitu. Nah tapi kalau misalnya pada saat itu Tuhan belum jawab gitu, nah terus kan aku bingung ya, kan kadang-kadang Tuhan jawabnya beda-beda gitu kan, jarang yang audible gitu ya. Oke, Ping, kamu resign aja sekarang, aku sudah siapkan ya, kan jarang yang begitu ya. Betul. Nah terus jadinya aku biasa itu mungkin ini agak nggak tahu salah atau enggak ya, tapi maksudnya aku kayak ngasih waktu gitulah, kira-kira 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau kayaknya Tuhan belum jawab-jawab, aku belum nemuin petunjuknya apa gitu ya aku tetap jalanin dulu sih. Tapi sambil aku mempersiapkan juga. Jadi misalnya waktu itu aku kepikiran untuk mau resign, nah aku persiapkan juga. Misalnya kalau aku mau resign, terus aku mau jadi apa berikutnya, atau ke bidang apa berikutnya. Nah aku sambil menantikan jawaban Tuhan itu atau petunjuk Tuhan itu, ya aku ambil sertifikasi, misalnya sertifikasi ini, sertifikasi itu yang kayaknya akan menunjang pada saat nanti aku mau resign gitu. Jadi pada waktu nanti aku udah oke, mantep nih gitu ya, seenggaknya udah punya persediaan ilmu gitu kan. Nah ternyata maksudnya banyak cara untuk Tuhan kasih petunjuk dan jawaban. Ya salah satunya dikasih kesempatan untuk pindah bagian gitu. Maksudnya ya itu jadi pembelajaran baru lagi kan gitu. Maksudnya aku jadi belajar banyak lagi gitu. Ada self growth-nya juga lah gitu. Jadi ya nggak jadi resign deh gitu, karena ada intervensi Tuhan untuk aku belajar lagi sesuatu gitu yang lebih membuat aku menjadi lebih baik gitu. Ya sengaja bertumbuh lah intinya gitu.
Oke, nah Wendy sama Ping Ping. Jadi momen apa sih yang jadi titik balik kalian gitu? Ketika kalian sudah pengen resign, tapi akhirnya berpikir, oke harus kuat nih gitu ya, harus berubah jadi lebih baik gitu. Boleh diceritain nggak nih ke risers kalian? Ya sama sih sama yang momen yang tadi sih. Momen dimana sebentar, aku boleh berpikir sebentar nggak? Boleh. Maksudnya momen titik balik ya waktu nggak keterima aja sih, logikanya memang karena nggak dapat terima di kerjaan yang baru, karena harapannya kan waktu itu kan biar berkembang di perusahaan lain ya, tapi nggak keterima. Terus aku juga realistis nih, logikanya main nih, kalau nggak gitu pilihannya harus cari pekerjaan lain atau mau freelance sebagai as designer juga. Tapi ketika sudah berdoa, dimantepin lagi, ternyata memang harus kembali. Jadi momennya memang sudah jalan semua tertutup dan memang ada pintu yang masih terbuka, kenapa kita tidak masukin? Nah itu aja sih, sesimpel itu sih momennya sih. betul. Oh nggak keterima di perusahaan yang baru ya? Betul. Jadi jangan dibuat sulit kita. Tapi mungkin itu bisa jadi emang cara Tuhan untuk membuat lo stay di situ. Karena kan kayaknya. kita nggak tahu ya blueprint hidup kita iya. tuh nanti seperti apa. Ya kita harus peka-pekaan aja. Oh kalau semua jalan udah nggak ketutup ya udah kita lewati jalan yang memang dibuka kan. Nggak, jangan kita stay di tempat itu terus. Ya kalau stay di tempat terus itu kan nggak berkembang juga. Nice. Oke, kalau Ping Ping bagaimana? Momen apa yang menjadi titik baliknya? Oke. Kalau momen titik balik sebenarnya ini mungkin bukan yang berhubungan sama soal resign itu ya. Karena kalau misalnya momen-momen mau resign itu biasanya tuh petunjuknya itu lebih ke oke, kamu masih bisa berkembang di sini, kamu mesti dapat ini, dapat itu gitu. Kesempatan ini itu gitu kan. Jadi batal deh gitu kan. Cuma kalau misalnya soal titik balik, salah satunya tuh ada yang baru aku alamin beberapa waktu lalu, maksudnya bukan beberapa waktu lalu sih, nggak deket juga. Cuman yang paling terakhir aku alamin gitu ya soal titik balik. Jadi biasanya kalau misalnya kita profesional itu, apalagi aku udah cukup lama sebagai profesional gitu, terus kerja bareng sama tim, bareng sama orang lain. Nah, kita tuh biasa untuk dinilai sama orang. Bener nggak nih? Kalau misalnya kita kerja nih, di perusahaan kan pasti ada performance management. Ya, jadi kan kita pasti diukur secara performance gitu kan. Terus masih kita ada feedback, ada apalagi kalau misalnya mungkin di perusahaan itu ada yang yang 360 atau 180 derajat, misalnya kayak penilaian yang peers gitu-gitu tuh loh. Jadi kita tuh sebagai profesional itu tuh banyak untuk istilahnya apa ya, butuh approval gitu, butuh dinilai, butuh feedback dari orang lain. Nah secara nggak langsung kita juga butuh misalnya kayak kita tahu nggak sih kerjaan kita bagus atau enggak tuh misalnya dipuji gitu kan ya, atau misalnya dapat penghargaan gitu, seenggaknya ada orang tuh bilang gitu kalau misalnya kerjaan kamu bagus gitu, wah keren banget nih apa segala macam gitu. Nah aku pernah nih ngalamin, maksudnya aku sudah jadi orang yang cukup biasa untuk mendapatkan feedback yang bagus gitu kan, maksudnya dapat approval, dapat pujian gitu-gitu. Nah ada satu titik yang aku nggak dapat pujian itu gitu. Jadi ada satu kesempatan yang harusnya aku dapatkan gitu kan, dan aku yang maju gitu. Nah ternyata pada waktu itu kan aku nggak bisa untuk maju, jadi tim yang lain yang maju gitu kan. Dan ternyata maksudnya tim yang lain itu yang lain itu yang dapat feedback bagus gitu kan, dapat pujian, dapat approval gitu. Nah itu hit me gitu ya, maksudnya itu kayak aku yang biasa sebelumnya tuh lagi sering dapat feedback bagus gitu kan, jadi berasa kayak that should be mine gitu, itu harus pujian itu harusnya buat aku gitu kan. Nah ternyata kok enggak gitu kan, jadi berasa kayak well gitu kan. Nah terus cuman aku nggak lebay gitu ya responnya gitu, cuman itu jadi perundungan aku berapa hari loh gitu, maksudnya emang sampai kepikiran itu gini, emang aku nggak bisa kerja kali ya gitu, malah jadi self blaming gitu loh, kok aku nggak dapat feedback bagus gitu jadi kayak merana banget. Meratapi ya. Terus meratapi gitu kan. Nah ini emang aku suka terharu dan seneng banget sih sama caranya Tuhan untuk menghibur aku dan kayak ngasih pencerahan buat aku gitu.
Nah itu jadi berapa hari gitu kan aku dalam posisi ngambang gitu kan, yang berasa kayak kenapa gitu kan. Terus akhirnya tuh aku komsel gitu. Terus pas komsel, di komsel tuh lagi acara nonton bareng gitu. Jadi kan komsel tuh macam-macam ya, kadang-kadang nggak selalu tentang bahas firman terus atau apa gitu kan, ada kadang-kadang ada fellowship apa segala macam. Nah terus pas di komsel itu muterin film Overcomer. Nah itu pas banget sih gitu. Jadi kayak di film itu pokoknya ada percakapan antara dua orang pria gitu, satu pria yang lagi sakit, satu lagi tuh pria ini tuh ceritanya tuh jadi orang yang mau ngedoain lah gitu, mau ngedoain si yang bapak yang sakit ini gitu lah. Nah tapi kan mereka jadinya ada percakapan gitu kan. Nah terus ada satu percakapan yang itu jadi kayak pertanyaan itu buat aku gitu loh. Jadi orang yang sakit ini tuh nanya gitu, kamu tuh siapa sih gitu, who are you gitu kan, ke si bapak yang mau ngedoain ini gitu. Nah terus dia jawab lah, iya aku pelatih ini, apa dia sebutin jabatan-jabatannya dia gitu, achievementnya dia, posisinya dia gitu, peran-peran dia gitu. Iya aku seorang suami, aku seorang ayah dan segala macamnya gitu. Pertanyaan ini tuh muncul berkali-kali gitu, siapa sih kamu gitu, sampai akhirnya si bapak ini udah nggak bisa jawab gitu, udah nggak ada peran-peran lagi atau achievement lagi yang dia bisa ucapin gitu. Sampai akhirnya dia cuma bilang ya aku anaknya Tuhan gitu, maksudnya aku nih anak yang dikasihi Tuhan gitu lah intinya. Maksudnya ya dia berharga di matanya Tuhan gitu. Nah itu kena buat aku sih, maksudnya Ping ini siapa sih gitu. Kalau misalnya aku nggak punya jabatan, kalau misalnya aku nggak punya achievement, kalau aku nggak dipuji sama orang-orang gitu, aku tuh siapa gitu. Nah jadi at that moment tuh aku berasa kayak gitu, maksudnya itu melegakan banget sih gitu. Maksudnya ya self worth aku balik gitu, maksudnya bukan pujian yang aku kejar, bukan achievement yang aku kejar gitu, tapi my true identity tuh siapa gitu di mata Tuhan yang ciptain aku gitu. Jadi ya pada waktu itu ya seenggaknya aku belajar buat true identity aku gimana, self worth aku. Ya di sisi lain tetap introspeksi ya, bukan berarti nggak berusaha memperbaiki gitu, apa sih yang bisa bikin tim ini tuh bagus gitu ya, aku bisa belajar apa gitu ya, tetap introspeksi, bukan berarti kita mengabaikan itu. Tapi di sisi lain jangan lupa kalau nilai aku dan identity aku di mata Tuhan tuh menarik banget gitu. Keren banget Ci. Ini agak mirip dengan yang tadi ceritanya Ko Wendy ya, bahwa ternyata kita bekerja itu bukan untuk cari pujian dari manusia, bukan untuk cari penghargaan dari manusia. Nah, tapi by the way, dari tadi Ci Ping dan Ko Wendy ini sudah cerita banyak value gitu. Boleh dong di wrap up, kira-kira value apa sih yang Ci Ping dan juga Ko Wendy pegang sebagai seorang profesional? Kan udah nggak cuma 1 atau 2 tahun nih jadi profesional, udah bisa dibilang cukup berpengalaman gitu ya. Value apa aja sih yang dipegang? Kayak value ya. Value sih kalau di DTS sama KBC ya, tempat komunitas kita sekarang gitu ya, kan pasti ada value-nya glory tuh ya, God-centered, loyal to process, obedient to truth, real spirit of excellence, sama yielding rights gitu. Ya semuanya sih pasti ngalamin gitu ya. Ada masa-masa tertentu yang kita ngandelin Tuhan, ya berpusatkan sama Tuhan gitu. Terus ada yang waktunya maksudnya kayak yang tadi nih, saat kita lagi ngadepin suatu proses yang kayaknya kok nggak kelar-kelar nih situasi kayak gini gitu, mau sampai kapan gitu, itu kita belajar tentang loyal to process gitu. Terus saat dihadapin sama kondisi yang menantang untuk kita tetap bisa pegang sesuatu yang benar atau enggak menurut firman, ya itu kita belajar obedient to truth gitu. Terus pada saat kita dikritik ataupun kita misalnya lagi ngadepin situasi yang nggak enak, buat tetap ngelakuin yang terbaik, itu ya belajar real spirit of excellence gitu. Terus pada saat tadi misalnya kita dimarahin atau misalnya kita harus menanggung sesuatu yang padahal sebenarnya bukan kita sih yang ngelakuin gitu ya, tapi maksudnya kita tetap harus berani bertanggung jawab, ya itu kita belajar juga tentang yielding rights gitu. Nah itu semua sih pasti ada gitu ya, cuman kalau yang paling ngalamin yang mana, kalau aku sih ya loyal to process sih gitu value-nya tuh. Terus kalau wrap up yang lain lagi nanti Wendy bisa nambahin ya, kalau aku nambahin aja plus sih. versinya kamu juga Banget. nggak sama versinya kamu gitu ya. Sama kalau aku sih selama aku kerja, aku cuma mikir nggak ada salahnya sih kerja sama orang gitu. Selama kita tuh bisa mandiri, kita nggak nyusahin orang lain, kita nggak jadi beban buat orang lain, dan kita juga bisa bertumbuh di situ gitu. Terus mau sampai kapan? Ya belum tahu sampai kapan. Mungkin bisa jadi sampai kita bisa bikin usaha sendiri yang menggrowkan orang lain juga gitu. Jangan sampai kita bikin usaha sendiri tapi usaha yang egois gitu kan, cuma buat kita aja dampaknya tapi nggak bisa ngasih dampak buat orang lain gitu. Jadi menurut aku sukses yang kece itu sukses yang nggak egois
Jadi sukses yang pastinya bisa berdampak buat sekitar kita sih. Keren banget. Itu aja. Kalau dari Ko Wendy, apakah value-nya mirip-mirip dengan Cik Ping Ping atau gimana nih? Bener banget sih yang diomongin sama Cik Ping Ping. Cuma mungkin aku agak samain ya untuk yang tadi Real Spirit of Excellence sama God-centered ya. Karena aku tuh menurutku kita ngelakuin apa yang terbaik itu kalau pandanganku bukan untuk manusia. Karena kalau aku ngelakuin itu untuk manusia, aku jatuhnya tuh selalunya kecewa. Jadi kita ngelakuin ini, ternyata harapannya orang lain itu kayak, kok masih kayak gini sih? Tahun enggak, cuma oke, gitu. Jadi rasanya tuh nggak ada pujian sama sekali, bakalan akan kecewa sih. Nah, kalau aku sendiri sih punya kayak pegangan ayat ya, yang pasti itu Filipi 4 ayat 13. Jadi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kamu tuh kalau ngelakuin sesuatu yang terbaik buat Tuhan, kamu tuh pasti bisa. Karena kamu udah dikasih kekuatan itu. Dan perkara tuh bisa ditanggung kalau kamu tuh bersama-sama Tuhan. Kalau nggak tahu caranya, ya tinggal tanya aja sama Tuhan. Tuhan, ini aku stuck nih, aku nggak bisa sama sekali nih. Aku nggak ada ide nih buat ngelakuin sesuatu ini. Tinggal tanya. Dan banyak kejadian ketika kita stuck, kita tanya sama Tuhan, Tuhan jawab itu. Secara pribadi mungkin bukan audible ya, langsung ya kamu dapat ini seperti itu. Ya enggak juga sih. Tapi pasti banyak hal-hal pop up yang baru yang Tuhan tambahkan lagi sih. Dan yang kedua, aku setuju banget yang sama loyal to process tadi dari Cik Ping Ping. Karena memang di dunia profesional itu kan naik turun ya, kadang kita sedih, kadang kita senang. Tapi kalau kita mau loyal to proses itu pasti ada jalannya. Misalnya kayak apa ya, dulu aku pernah kayak dituntut sama atasan itu kayak gitu kok nggak bisa sih, dalam hati kalau ego tuh rasanya apaan sih, emang aku orang IT, dulu aku belajarnya Windows misalnya ya, terus di kantorku ini pakainya Linux. Terus aku suruh bisa menginstal program sampai bisa mengoperasikan program tersebut gitu loh. Dan aku jadi IT dari bagian divisiku sendiri. Jadi kayak gila, gue aja nggak pernah megang Linux sama sekali. Baru seumur-umur itu loh kerja di situ baru dapat Linux. Jadi belajar dengan Google gitu kan. Terus kayak, aduh Tuhan. Iya. Bah, sungkem bah. Rasanya tuh kayak, aduh, emang aku harus tahu segalanya sih. Rasanya tuh kayak, kenapa sih Tuhan aku ditempatin kayak gini? Aku harus tahu semuanya. Aku pernah kerja di Jakarta, dan di Jakarta tuh banyak yang profesional ya. Maksudnya kalau kerja di desainer ya udah desainer aja. Nggak mungkin lah lu rangkap jadi IT. Lu tiba-tiba ini butuh marketing lu, kesini deh. Ini telepon yang ini klien ada rekan nih, ada telepon. Nggak sampai gitu juga kan. Dari situ tuh kayak aku diem terus mau diproses. Malah Tuhan promosiin sih. Jadi tahu banyak hal. Malah kita tahu dari ilmu-ilmu itu kita rangkai jadi sebuah sistem ya. Jadi kalau sekarang itu orang banyak tanya sama aku, malah aku bisa banyak menjawab. Dan dari situ makanya mungkin dari atasan sendiri ngelihat, oh ini orang mau belajar. Ketika orang mau belajar kan berarti kan mau mau bisa berkembang gitu loh, bisa berkembang bukan hanya di satu titik saja. Jadi dari situ sih loyal to proses itu pasti Tuhan juga promosiin itu sendiri gitu. Oh ya, yang terakhir tuh yang bener kata Cik Ping Ping banget itu, aku seneng banget tuh menggarisbawahi ya. Kalau profesional itu yang pasti sukses itu bukan dapat dari uangnya ya. Soalnya kalau orang ngomong kan ngapain sih profesional terus, kan kalau jadi pengusaha mungkin bisa dapat income yang lebih banyak dan sebagainya. Tapi sebenarnya menurutku kita hidup di dunia ini, kita mau kerja mau profesional mau usaha, yang penting berdampaknya yang pasti positif ya, bukan negatif. Pokoknya bisa berdampak bagi orang banyak. Itu sih. Yes, last question nih buat Ko Wendy dan Cik Ping Ping. Hari-hari ini kan dunia startup lagi marak banget. Bahkan kalau di Clubhouse rasanya kalau nggak nulis bio as a CEO tuh ada yang kurang gitu ya. Nah, kalian sendiri gimana? Apa nggak pengen gitu untuk bikin perusahaan sendiri? Atau mungkin jangan-jangan sebenarnya udah pernah bikin usaha startup kecil-kecilan gitu ya, tapi tetap kerja as a profesional. Gimana tuh?
Oke, jadi kalau misalnya dengan banyaknya startup-startup yang bermunculan ini, kalau misalnya ditanya jadi kepikiran buat pengen bikin startup sendiri nggak sih? Atau mungkin entrepreneur gitu ya? Kalau misalnya mau bikin usaha sendiri sih, aku pasti kepikiran lah gitu. Cuman waktunya kapan, itu yang aku belum bisa tentuin gitu. Karena menurut aku ya tadi, karena aku masih banyak belajar gitu loh. Jadi apalagi yang tadi gitu ya, maksudnya aku kan tergabung di satu tim yang develop aplikasi di perusahaan aku ini gitu kan. Perusahaan tempat aku bekerja ini. Nah, jadinya ya agak-agak berasa rasa profesional, rasa startup gitu sih. Jadi ya aku masih banyak belajar di sini juga gitu. Jadi buat saat ini belum kepikiran untuk mau bikin bisnis sendiri gitu. Tapi maksudnya kalau berapa tahun lagi ya kita nggak ada yang tahu ya. Gitu. Cuma saat ini ya aku fokus untuk tetap punya jiwa startup di dalam perusahaan. Kalau Wendy Gitu. gimana? Kalau aku sendiri sih ya kalau dengar orang lain startup jujur aja sih juga kepingin ya. Tapi kalau ditanyain mau startup apa sampai sekarang ini masih belum belum matang. Ada beberapa ide tapi memang belum matang. Cuma biasanya aku tanyain ke diri sendiri sih. Kembali ke yang tadi sempat ditanyain kan, kenapa sih masih profesional? Lah, tadi jawabanku kan aku masih banyak belajar ya. Lah kalau di tempat itu kita masih banyak belajar, terus kita mau startup, kayaknya sayang banget ya. Sudah digaji, dapat nilai, dapat ilmu, terus kita sia-siakan ilmu itu. Jadi menurutku sih, kalau sampai di titik ini kamu masih bisa belajar di tempat itu, nggak masalah, nggak usah startup dulu gitu sih. Dan yang kedua yaitu tadi aku juga butuh fixed income. Dalam arti fixed income itu kan kita kan bisa plotin ya untuk modal nanti kedepannya untuk kerja. Kita saving dulu aja nggak masalah kan, sembari kita mau tahu apa yang mau kita startup juga, apa yang mau kita bangun dari startup itu sendiri. Jadi kita kumpulin modal sebanyak-banyaknya. Nah kalau sudah recheck itu pertanyaan-pertanyaan tadi itu kesemuanya jalan ketutup, berarti mungkin sampai sekarang aku belum kesempatan untuk startup sih, sesimpel itu. Jadi tanya diri sendiri, dari pertanyaan-pertanyaan tadi belum siap semua, ya udah akhirnya aku sampai titik ini nggak usah startup gitu sih. Oke, nambahin dikit boleh nggak? Boleh Ci. Boleh. Oke, jadi kalau misalnya tadi ditanya pengen dengan maraknya startup, jadi pengen nggak sih bikin startup gitu kan, bikin bisnis sendiri. Nah sebenarnya kalau misalnya itu kan tadi pertanyaan buat aku ya, tapi kalau misalnya buat banyakan orang lain juga gitu kan, sebenarnya kan belum tentu semua orang tuh punya passionnya untuk bikin startup gitu. Misalnya nih, kalau misalnya orang gitu emang passionnya pengen jadi auditor gitu kan, ya saat ini sih belum ada ya startup yang di bidang auditor gitu kan. Nah cuma maksud aku ya sesuai dengan kalau udah tahu passionnya kemana dan memang kita punya talentanya di mana gitu ya maksudnya yang gak usah maksa juga gitu loh. Maksudnya yang nggak harus juga kan gitu bahwa semua orang jadi startup dan entrepreneur gitu. Setiap orang punya perannya masing-masing di dunia ini gitu. Jadi kalau misalnya emang kita punya talenta dan panggilannya bukan ke situ ya nggak usah paksain juga gitu loh. Justru fokuslah sama yang memang kalau kita udah tahu ya fokuslah di situ gitu. Justru maksudnya itu yang mungkin true suksesnya di situ gitu loh. Ya terus balik lagi ke yang tadi gitu, sukses yang kece itu ya sukses yang nggak egois gitu. Ya maksudnya maksain pengennya kita cuma biar bisa menambahkan status ataupun label gitu kan. Tapi maksudnya yang pasti kita berdampak atau enggak di situ gitu loh. Kalau misalnya kita emang jago di bidang yang as a professional gitu ya, dan kita bisa berdampak di situ gitu, malah bisa lebih nambah added value buat banyak orang, ya kenapa enggak? Oke, nice banget nih Wendy sama Ping Ping ya, kita ngomong value gitu. Memang value dalam setiap kehidupan pasti ada value, dalam setiap pekerjaan juga pasti ada value gitu. Oke, kita sudah sampai di ujung dari podcast kita malam hari ini. Nah, pengen banget nih dengar dari Wendy sama Ping Ping nih. Power statement apa sih yang pengen Wendy sama Ping Ping sampai ini buat para pendengar Riser yang ada di manapun mereka berada saat ini gitu. Mungkin ada pendengar kita yang profesional, ada juga yang entrepreneur gitu. Nah, tapi apa nih power statement yang
dari pengalaman hidup, dari value yang sudah Wendy sama Ping bagikan ini, nah, kalau dirangkum gitu dalam beberapa kalimat yang bisa membuat kita merinding gitu ya, kurang lebih, nah, apa nih? Kalau aku sih, do the best for your God. Jadi lakuin apapun itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, and loyal to process. Itu aja sih. Jadi 2 value itu yang aku mau tekanin. Kalau profesional itu paling 2 poin itu sih yang kalian harus bisa pegang. Oke, Ping. Ya, kalau dari aku, jadi profesional itu ya belum tentu sukses juga gitu. Terus, karena balik lagi kalau menurut aku ya, sukses itu yang kece ya. Sukses itu ya, yang kece tuh nggak egois gitu. Jadi, sukses itu yang pasti pada saat kita bisa jadi dampak buat banyak orang. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan yang kita lakukan, apapun bisnis yang kita lakukan, ya menurut aku sukses itu adalah saat kita bisa jadi dampak dengan apa yang kita lakukan aja sih. Oke, mantep banget nih power setnya Wendy sama Hank Ping. Nice. Oke, kalau gue boleh simpulin dari podcast kita malam hari ini gitu ya. Jadi dari Wendy dan Ping, menjadi profesional itu bukan berarti cari gampang ya, tapi bukan berarti nggak ada tantangan juga. Tetap kembali ke diri kita masing-masing, kita tuh bertumbuh nggak sih sebagai manusia gitu ya. Dan bahkan apakah nilai diri kita tuh bisa naik lebih tinggi gitu, bahkan dari level payment kita gitu. Artinya kan kita worth the investment gitu ya, ketika ibaratnya nih mungkin kita digaji 10 juta gitu, tapi kita bisa melakukan sampai 20 juta gitu istilahnya, kapasitasnya gitu. Artinya kan kita melebihi gitu, kita worth the investment gitu. Ya kan? Nah, kerja bukanlah untuk diri sendiri, tapi ekspresi kita kepada Tuhan yang sudah memberi kita kesempatan untuk berkarya di dunia. Itu ya. Nah, jadi sebagai entrepreneur atau profesional, ya sama-sama harus punya value, harus bertumbuh, dan juga ya namanya loyal to process gitu ya. Dan nggak masalah juga sih buat kita nih ya, Riser, mau kerja sendiri atau mau kerja sama orang, yang penting kita kerja untuk Tuhan. Gitu ya. Yoi. Bos besarnya ada. Gitu. Ada bos besarnya. Setuju. Ya kan? Nggak peduli cara kerja kita atau bisnis kita, ya kan, yang penting itu memberkati orang lain atau enggak gitu. Nah, itu adalah kesimpulan sudah di-sharingkan dan kita diskusiin malam hari ini ya, sama Wendy sama Ping ini. Luar biasa banget. So, ini saatnya kita untuk say thank you so much untuk 2 pembicara kita yang luar biasa hari ini. Thank you Cik Ping, thank you Ko Wendy. Thank you guys. Thank you. Sukses selalu kerjaannya. Amin. Dan tentunya berharap juga episode ini bisa bermanfaat untuk Riser semua ya. Dan jangan lupa untuk selalu stay tune di sosial media kami di Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast dengan nama yang sama, yaitu Rise Podcast. Well, kalau gitu kami pamit dulu, Riser. Thank you banget untuk Wendy dan Ping. Sukses selalu dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya. Sama-sama, sukses buat semua ya. Dan Riser, see you on the next episode. Rise Podcast with Heart. KBC Rise for everyone. See ya! See ya!